Gini. Ini tahap 1, tahap 2 sama menurut saya. Untuk menyikapi itu, saya tetap akan berpedoman 40 hari. Itu, ya. Saya nanti mesti akan teknis, strategis dan sebagainya, nanti kan Tonjo yang akan menjawab semuanya. Itu ya. Dari pertemuan tadi kan menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan di Keraton sendiri. Siapa yang bilang dualisme? Kan dari kan menobatkan sebagai Bumi sebagai Pakubuwono ke-14, sedangkan dari Gusti Rumbai kan menobatkan sebagai Purboyo sebagai Pakubuwono ke-14. Bukan urusan sana. Sebetulnya kalau penobatan itu nanti kan duduk, jampar, penobatan itu sopo, luhur, moyangnya sopo, kiai sepuh apa. Lembaganya sudah ada sebetulnya. Gitu. Saya dulu ingat tak? Saya dulu jadi si Susunan Pakubuwono ke-13. Ingat nggak? Ya. 3 bulan. Siapa yang menobatkan saya? 3 pengagum waktu itu. Pengagum siapa? Di Susunan Pakubuwono ke-12. Jadi sopo. Tentu, ini belum ada penobatan apa-apa. Dua-duanya bisa dianggap tidak sah itu. Belum sah atau belum sah? Ya belum sah. Belum ada penobatan. Mau saya, itu loh, mau saya tuh duduk ke Boyo Sabar dan sebagainya. Tunggu aja 40 hari, gitu loh. Nah, 40 hari belum terjadi kesepakatan sebagainya, ya 100 hari. Itu contoh di Sultan Hamengkubuwono sepusaran itu berapa? 7 bulan baru ini partai. Nah, kalau sekarang naik ke susu ya mau ya apa, naik ke alun-alun nunggu apa gitu loh. Nah saya ini pengennya rukun dulu, dirembuk yang baik, yang pantas, pas itu siapa nantinya. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama, 5 tahun ke depan saja visinya seperti apa gitu loh, ya. Nah, generation lah, sini tuh yang itu. Jadi lagi merasa sedang diupayakan. Saya? Oh iya pasti nanti akan kita awal dulu. Saya sebetulnya undang semuanya, tapi ternyata belum bisa ya, nanti berikutnya. Ya mau sabar. Mungkin menyikapi kementerian yang hari Sabtu bisa jadi kontak saya nggak tahu. tapi menyikapinya itu dari dulu. Tadi sudah sampaikan loh, mau saya itu 40 hari sih, 40 hari belum rukun dan sebagainya 100 hari. Kalau belum bisa ya cari yang terbaik gitu loh. Nah, ketika mungkin misalnya saya diajak nekat untuk mengadakan apakah dibiarkan saja atau ada tindakan tertentu? Mau nekat terjebak ya. Mau nekat itu mau diapakan? Kan aturannya, nah gitu loh, ada aturan secara agama, secara adat dan hukum positif pemerintah, kan gitu ada 3 hal itu. Nah itu harus lulus dari 3 semuanya ini, akan kira-kira. Yang mau nekat kok dipikir yang apa? Tidak akan hadir di dalam. Oh saya ada undangan ke Hongkong saya, kemungkinan tidak ke luar negeri saya. Izinkan ya Gusti, mungkin bisa apakah nanti ke depan akan ada mengundang 2 belah pihak untuk misalnya konsiliasi? Oh pasti saya akan mengundang itu dirembugin baik itu loh. Ini kan hitungan tua nom itu kan yang sepuh kan Bumi dalam hati siapa? Itu kan yang Bumi kelain ini, walaupun beda ibu ya. Itu pasti nanti kan saya temukan saja makan yang baik. Artinya visi itu lebih mendukung visi politik. Tidak ada mendukung dukungan. Dari awal sudah saya sampaikan, saya itu ndulungke gitu loh. Kalau mau bahasa lebih keren sedikit ya, history, spiritual, religious. Secara histori dua-duanya mungkin saya anggap ini anaknya historinya bapaknya siji. Tapi spiritual sudah menemukan belum? Sudah mendapatkan belum? Tidak bisa, itu harus secara bertahap.
bertingkat dan berlanjut. Waktunya lama, nah dia mudah-mudah perlu dibimbing, diarahkan gitu ya. Anak religius sudah kudu Islam. Wes. Kalau yang Itu. terkait tadi siang merasa dijebak enggak, Gusti? Saya? Iya. Enggak. Karena tiba-tiba ada acara tambahan gitu. Enggak. Yo, tadi loh saya dia diberitahu terus enggak Nandam jadi saksi ya. Jadi saksi dan Nandam nyekseni disuni pengestu. Wes ngono tak ya. Artinya ini ya Gusti, gitu kan tetap sebagai raja antar masih Masih sampai penobatan. Nanti itu penobatan. ingin menegaskan apa? Tapi saya Ampun ya. Ya mau kita dilanjutkan. Teman-teman pertanyaan. Sampai nunggu nih. Matur nuwun ya, Mas. Maka silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Hal teknis yang sekiranya bisa saya jawab, silakan. Endingnya apa? Terus yang terjadi tadi adalah saya ceritakan urutan peristiwanya. Pertama undangannya adalah undangan rembuk keluarga, mengumpulkan putra putri dalam Sawarga Pakubono 12 dan 13. Pada kenyataannya yang rawuh dari putra putri dalam 12 itu Gusti Tejo Wulan, Gusti Wandansari, Gusti Puger, Gusti Surya Wicaksono, Gusti Ninok, Gusti Menul, ada 5 orang kurang lebih. Sedangkan yang banyak itu Sentono Dalem dan para abdi dalam dari Pakoso, mungkin sekitar 200 orang. Ya. Sambutan pertama dari Gusti Mung, beliau menceritakan riwayat surat Menteri Kebudayaan yang merupakan jawaban dari surat LDA. Di dalam surat itu dinyatakan bahwa SK Mendagri bisa dipakai acuan. Memang benar bahwa Panembahan Agung Tejo Wulan itu berwenang untuk menjadi ad interim raja sampai terjadinya penobatan. Ya. Terus yang kedua, bahwa seluruh pihak diminta untuk menahan diri. Maknanya menahan diri itu adalah jangan saling berebut kekuasaan. Jangan saling klaim dulu. Dan ini tadi di pertemuan di Honggolwino ketika memberikan sambutan, Panembahan Agung Tejo Wulan menyatakan bahwa beliau tidak dalam rangka ikut rebutan kekuasaan. Beliau hanya sebagai interim dan sebagai penengah untuk menjaga kerukunan satu sama lain dan lebih mengedepankan masa depan keraton. Yang ketiga tadi ada sambutan dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei atau barangkali kita lebih kenal Gusti Mangkubumi. Beliau menyatakan 3 hal. Pertama, beliau juga merasa asing dengan istilah keluarga inti, karena sebelumnya istilah keluarga inti itu tidak ada. Yang ada keluarga dalam atau keluarga Sentono Dalem atau keluarga darah dalem. Jadi keluarga inti itu tidak ada. Kalaupun ada, nomenklatur yang baru barangkali adalah yang lebih tepat keluarga besar. Keluarga besar Keraton Surakarta Diningrat. Yang kedua, beliau menyatakan bahwa sampai saat ini beliau belum melihat langsung adanya surat wasiat dari Sawarga Sandap Sampeyan Dalem ingkang sinun Pakubono 13. Dan beliau juga belum diajak ngobrol oleh keluarga inti. Yang ketiga, beliau juga mengaku terkejut pada waktu prosesi pemakaman Rai Dalem Gusti Purboyo mendeklarasikan diri sebagai Pakubono 14. Nah, setelah itu beliau jengkar melebet ke kidul, ke selatan, dan keluar lagi sudah pakai si kepanageng, ya, sudah pakai baju kebesaran dengan mahkotanya. Ketika Gusti Puger sedang memberikan sambutan Gusti Puger kurang lebih mengenai adanya hukum adat, hukum agama, dan hukum positif yang ketiganya harus sinkron. Karena sedang pidato kemudian diselani ada dari kerawan pun Gusti Hangabei, Gusti Puger kemudian jengkar, tidak ikut prosesi berikutnya. Nah, pada saat itulah kemudian Asal Dalem Panembahan Agung ditarik oleh Gusti Mung untuk disuwun nyekseni. Ya, ternyata nyekseni pengukuhan Gusti Hangabei sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Narendra kaping 7. Panembahan Agung terkejut karena memang tidak ada dalam agenda pertemuan. Agenda pertemuannya adalah rembuk keluarga.
Kami pikir hanya sampai pada pengukuhan Adipati Anom gitu. Tapi ternyata kemudian dilanjutkan oleh Gusti Hangabei dengan pengukuhan dirinya sendiri sebagai Pakubuwono 14. Namun yang perlu kami tegaskan bahwa sampai pada saat ini belum ada dari pihak manapun yang sah sebagai Pakubuwono 14 karena belum ada penobatan. Masing-masing masih merupakan self-declare atau deklarasi sepihak yang nantinya perlu diproses. Maksud Panembahan Agung Tejowulan itu prosesnya panjang adalah karena beliau matur tidak ada ceritanya jadi raja dulu baru belajar. Yang ada belajar dulu baru jadi raja. Artinya masa 40 hari bahkan mungkin sampai 100 hari itu Panembahan Agung pengennya kedua beliau itu belajar dulu karena ada sejumlah tahapan yang perlu dilewati. Setelah proses pembelajaran itu berlangsung, baru kemudian tahap berikutnya adalah rembuk keluarga. Siapa di antara beliau berdua nanti yang dimusyawarah mufakati, disepakati sebagai Pakubuwono ke-14 dan kemudian diadakan jumenengan atau penobatan. Nah, sesuai paugeran keraton selama 40 hari itu tidak boleh ada kegiatan apapun, apalagi jumenengan, karena tidak boleh ada gamelan yang berbunyi, tidak boleh ada gongso yang ngel, ya. Kemudian tidak boleh ada bedoyo ketawa, padahal itu unsur-unsur yang diperlukan untuk penobatan. Dan penobatan itu tidak bisa menobatkan dirinya sendiri, harus dinobatkan oleh pengagel Putra Sentono, pengagel Parentah Keputren, dan pengageng perintah keraton. Sampai saat ini belum ada komunikasi untuk mengerucut pada jumenengan. Oleh karena itu fenomena hari ini menambah dinamika keraton dan Panembahan Agung tetap bersikap netral karena beliau bermaksud untuk merukunkan. Kalaupun kemudian Sabtu besok tetap ada jumenengan, ya kami kembali mengingatkan bahwa menurut paugeran tidak boleh ada kegiatan 40 hari. Kalau mungkin bisa cerita situasi tadi, katanya tetap ada ketegangan, itu posisinya ketegangan itu terjadi di apa dan Panembahan Agung terjadi di mana? Ya, jadi posisi duduk Panembahan Agung Tejowulan tadi di tengah, bersebelahan dengan Gusti Hangabei. Gusti Hangabei bersebelahan dengan Gusti Wandansari. Panembahan Agung Tejowulan bersebelahan dengan Garwa Dalem, Gusti Kanjeng Ratu Mas. Ya. Mulai terjadi dinamika ketika Gusti Hangabei melebat, kemudian keluar lagi sudah menggunakan bersikap Sigepanager. Sesungguhnya kami mengundang semua pihak termasuk Putra Dalam Sawarga kaping 13, tapi yang hadir hanya Gusti Hangabei, sedangkan Gusti Devi, Gusti Timur dan Gusti Ratin di luar, ya, di dekat kamar nyonya di sebelah utara. Nah, begitu ada pengukuhan Adipati Anom, kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan sepihak sebagai Pakubuwono 14, baru beliau menyusul datang ke Androwino dan terjadi dinamika gesekan dengan Gusti Wandansari dan Kanjeng Pangeran Aryo Edi Wirabudi. Sedangkan Panembahan Agung tetap duduk dan tidak ikut konflik karena beliau berfungsi untuk merukunkan semua pihak. Lagi? Anda jelaskan bahwa tadi yang menobatkan Mahfudin itu LDA. Jadi tadi posisinya kemudian ketika Gusti Hangabei duduk menghadap ke utara, Panembahan Agung duduk di kursi menghadap ke selatan. Itu kemudian di sebelahnya Gusti Hangabei ada Gusti Wandansari. Gusti Wandansari inilah yang membacakan pengukuhan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Narendra kaping 7. Panembahan Agung hanya duduk dan tidak berkata apa-apa. Kemudian setelah itu Gusti Hangabei atau Adipati Anom Narendra kaping 7 sungkem nyuwun pangestu. Beliau sebagai sesepuh merestui tapi tidak terlibat apa-apa karena memang tidak diajak rembukan sejak awal. Nah, lagi silakan. Artinya untuk Panembahan Agung tidak ikut terlibat dalam menobatkan. Tidak ikut terlibat, tidak ikut merencanakan, hanya dikondisikan diminta untuk menyakseni dan di depan orang banyak beliau tetap harus bersikap sejuk, kemudian merangkul semua pihak. Jadi tidak bisa berbuat lain selain mengikuti alur saja. Mungkin kalau upaya komunikasi ke Gusti Timur dan yang lain sudah dilakukan sejak Sahadap Samyan dalam Pakubuwono 13 masih sugeng.
Ya. Sejak adanya rekonsiliasi yang melahirkan SK Mendagri, itu sudah diupayakan untuk terus-menerus berkomunikasi, namun dari pihak Ratu Asih belum berkenan untuk komunikasi sampai kemudian beliau surut. Tapi kami terus mengusahakan komunikasi. Kemarin juga Gusti Timur menganggap bahwa Panembahan Agung itu selama ini tidak pernah terlibat dalam prosesi adat di keraton, dan dianggap hanya muncul ketika ada semacam ini. Jadi selama ini peran dari Panembahan Agung di keraton Solo itu di kantor Sekretariat Mahamenteri masih menjalankan paugeran Keraton Surakarta Hadiningrat sesuai kapasitas beliau. Beliau tidak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah merupakan kegiatan di dalam, hanya sifatnya supporting gitu ya. Tapi bahwa beliau masih terus berkomunikasi dengan semua pihak dijalankan sejak dinamika tahun 2011, kemudian berlanjut 2017 sampai sekarang. Bahkan ketika sudah sakit keras Pakubono ke-13, beliau dan pihak-pihak keluarga besar mengingatkan untuk segera menyiapkan dalem wonten Padzimantan Imogiri. Ya. Tapi kemudian dianggap direspon negatif oleh keluarga Pakubono 13, dianggap ya masih sakit, nggak perlu ngobrol soal ini, soal dalem Imogiri gitu. Tapi kemudian dalam kenyataannya surut. Ya kami terus berusaha untuk komunikasi, tapi sampai saat ini justru belum disambut oleh pihak dalam pihak Ratu Asih. Tapi kalau pertemuan hari ini memang yang mengundang Panembahan. Seperti diketahui publik bahwa dari pihak LDA Gusti Wandansari juga mengeluarkan undangan, dari pihak Mahamenteri juga mengeluarkan undangan, tapi lebih tepatnya sesungguhnya kapasitas beliau sebagai penengah, pengundangannya adalah Panembahan Agung, yaitu Jewulan, yang menengahi menjembatani antara pihak Gusti Purboyo maupun Gusti Mangkubumi dan pihak pemerintah. Jadi memang sejak awal mengundang untuk mempertemukan, tapi ternyata di tengah jalan ada tambahan tadi. Jadi undangan pertemuan bukan sekali ini saja, beberapa kali sudah mengeluarkan undangan yang sifatnya lebih tertutup, karena ini kan rapat keluarga ya Mas. Di beberapa kesempatan diundang yang rawuh cuma 1, 2 tidak bisa mewakili. Pada akhirnya setelah keluarnya surat Mendagri tadi, surat Menteri Kebudayaan, diputuskan pertemuannya di Androwino. Harapannya supaya lebih formal, tapi ternyata juga tidak semua rawuh. Ada sekitar 20 nama Gusti yang diundang. Kalau menanggapi dari Gusti Mung tadi mengatakan bahwa penobatan HBI sebagai bangun ke-14 sah karena semua kerabat keluarga besar mendukung masalah di dalam. Nah, di sini beliau juga mengatakan nantinya peran dari Mahamenteri adalah menjembatani PB14 untuk bekerjasama dengan pemerintah. Ini tanggapan Pak Menteri. Disampaikan di awal tadi oleh Panembahan Agung Jewulan bahwa beliau tidak diajak rembukan, tidak diajak perencanaan bahwa akan ada peristiwa pengukuhan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Anak BI sebagai Adipati Anom maupun pengukuhan sepihak sebagai Pakubono 14. Jadi beliau benar-benar tidak tahu. Namun demikian karena beliau dimintai restu, disungkemi, beliau sebagai sesepuh menerima itu sebagai kewajaran saja. Nah, sikap beliau tetap netral, kemudian mengajak untuk menahan diri dan berkoordinasi rapat rembuk keluarga. Sampai saat ini menurut beliau Panembahan Agung belum ada Pakubono 14. Yang ada adalah pengukuhan sepihak. Nah, pengukuhan itu nanti harus ditindaklanjuti dengan tahapan-tahapan, karena tidak ada ratu yang belajar. Yang ada itu belajar menjadi ratu. Artinya tidak bisa duduk dulu baru belajar tentang bagaimana menjadi ratu, tapi harus belajar dulu baru kemudian dinobatkan menjadi ratu. Nah, masa berkabung 40 hari ini atau lebih panjang nanti 100 hari diharapkan bisa menjadi proses pembelajaran. Salah satu tadi pesan beliau kepada Gusti Anabi adalah salah satu syarat dari Pakubono 14 atau Jumenenoto adalah sholat Jumat berjamaah di Masjid Agung selama 40 Jumat. Jadi barangkali berkenan nanti Gusti Anabi untuk besok itu mulai Jumatan di kamar PB 10 yang di Masjid Agung. Jadi tahapannya panjang.